boleh tidak seorang muslim menabung di bank konvensional? Jawabannya boleh. Kan tadi yang ditanyakan itu banyak para toko masyarakat dan segala masih buka di bank konvensional. Boleh gak gue? Boleh menabung. Karena dia menabung, dia cuma titip, dia bisa ambil setiap saat. Oke. Dia bukan datang ke situ untuk mengambil bunganya, kecuali dia memang niat, saya mau taruh uang supaya dapat bunga dan bunganya saya nikmatin. Nah itu dia baru kena hukum di situ. Ya. Jangan disalahpahami bahwasanya semuanya berarti harus segera ke syariah. Itu hak pribadi mereka. Karena di sini masih ada fatwa ulama tentang masalah bolehnya. Tapi kalau ada bank syariah, dianjurkan untuk segera pindah. Dan MUI pun juga sudah menjelaskan tentang masalah hukum riba, gitu kan? Ya, sudah dikeluarkan masalah itu. Bolehkah seorang muslim bekerja di bank konvensional? Itu tidak disarankan, Dok. Karena pasti dia akan terlibat dalam menulis, dalam mentransfer. Dia kan memberikan dukungan full energi dan potensi dia di situ. Sesuatu yang dilarang oleh agama, dalam agama pun kita hanya dianjurkan untuk menyampaikan. Saya nggak boleh memaksakan. Contoh misalnya seorang muslim, dia berzina. Zina itu nggak boleh. Atau minum minuman keras dalam Islam tidak boleh. Saya misalnya sebagai seorang da'i hanya bisa mengatakan, saudaraku ini Islam larang. Allah mengharamkannya. Rasulullah melarang. Jadi jangan dikonsumsi. Sekarang tapi kalau dia tetap mau minum, saya nggak bisa buat apa-apa. Saya nggak mungkin maksain dia, saya gebukin. Nggak boleh dalam Islam. Bahkan kita disuruh berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Gitu kan. Ini terjadi bagi seorang muslim atau orang non-muslim sama. Non-muslim pun, misalnya dokter, sekarang dalam agama Kristen ya. Saya cuma bisa mengatakan, dok, apa dokter tertarik untuk masuk Islam? Mungkin dokter tanya saya, apa itu? Saya jelasin gini. Terus setelah itu dokter mengatakan, saya kayaknya belum tertarik. Clear, selesai. Tidak ada kata Allah SWT dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, jadi seorang muslim itu selalu menganggap Islam ini dia seperti seorang marketing dan dia semua punya produk namanya Islam. Ini loh Islam, saya tawarkan kepada siapa saja. Muslim yang belum mempraktekkan atau non-muslim yang belum mengenal agama ini. Diterima syukur, tidak diterima ya sudah. Tapi yang saya tahu ada beberapa teman-teman yang bergabung di sana, memang mereka ada Dewan Syariah. Ya. Jadi di situ ada ulamanya yang duduk, yang membahas nih, poin demi poin, akad demi akad gitu kan. Yang mereka bahas dan semoga saja dengan itu berarti mereka akan aman dari larangan. Pandangan manakah tentang riba yang harus kita ikuti sebagai panduan? Islam mengajarkan dok kita mengikuti dalil namanya. Apa itu dalil? Argumentasi. Yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan dari hadis Nabi. Nah, biasanya memang dalam interpretasi itu ada perbedaan pendapat. Interpretasi. Ya, bahasa agama biasa ijtihad. Berarti upaya gitu kan untuk coba mengorek lagi dalil ini, mungkin ada celahnya, mungkin ada gini. Tapi kalau saya pribadi selalu berada di satu rel yang saya ikuti dengan kehati-hatian. Mana yang sedikit aja kemungkinan besar dia bisa masuk kepada haram, itu lebih baik kita jauhin. Kita udah tahu nih, jalan ini licin loh. Sebenarnya ada jalan satu sini nggak licin, tapi kita sengaja coba deh ini. Nah itu kan bisa berbahaya ya, resikonya besar. Maka lebih baik saya nggak usah tempuh jalan itu. Tapi kita tidak bisa melarang orang untuk punya pendapat yang lain. Itu bebas saja, mereka memilih pendapat mereka. Tapi di sini kan sekarang dokter kalau tanya saya, ini loh yang saya pahami. Mungkin saja dokter duduk sama seorang muslim yang lain, dia mungkin malah berpendapat yang berbeda. Menurut beberapa orang, bank syariah juga melakukan riba, benar gak sih? Kalau saya melihat statement seperti ini harus ada pertanggungjawaban dok ya. Kan pembentukan perbankan syariah itu kan bukan 1-2 hari. Duduknya para pakar, pemikir, kemudian dari pakar perbankan sendiri dan juga pakar agama mereka berkumpul lalu terbentuklah perbankan syariah itu. Kalau ini terus kemudian dianggap ini tidak syariah, harusnya kan kita pelajari dulu. Kalau sudah lengkap benar-benar informasi itu, kita udah duduk sama mereka dan ternyata memang mereka itu salah. Kita pun sudah memberikan masukan, ini nggak boleh loh, karena ada dalam kitab ini menjelaskan seperti ini. Mereka tidak mau terima, baru dia boleh keluarkan statement ini. Karena ini nggak boleh sembarangan gitu kan. Seperti orang punya restoran lalu dia mengatakan, restoran itu jangan dimakan karena itu haram semuanya. Dia udah tanya belum restoran ini? Dia udah cek belum? Mungkin di antara produk di situ ada yang halal. Kita harus fair dan adil. Dalam Islam disuruh adil. Kalau orang ini yang dijual haram itu aja yang kita sorotin, yang halal kita mengatakan dia punya yang halal.